dibanding elit. Itulah massa. Ya. Persepsi massa tentu berbeda dengan persepsi elit. Elit bisa jadi menginginkan si A, ya, tetapi massa atau publik bisa jadi menginginkan si B atau si C. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Nah, buat partai politik, apa yang harus dijadikan parameter atau ukuran? Apakah akan mengikuti selera elit atau akan mengikuti selera dari publik? Ini pertaruhannya. Jadi kalau kemudian elit politik kekeh ingin mengikuti selera mereka, ya pertaruhannya dia akan berhadapan-hadapan dengan publik, dengan massa. Sementara massa itu punya persepsinya sendiri tentang sosok atau figur yang ideal buat dijadikan untuk dipilih sebagai presiden di tahun mendatang atau pasca Jokowi. Nah, itu kenapa kita berusaha menyebut calon atau capres alternatif, supaya persepsi atau perspektif masyarakat itu terdeviasi, tidak hanya tidak hanya terhadap 3 orang atau sosok itu saja. Nah, kita kasih gambaran ini loh yang berpotensi. Meskipun sayangnya 3 calon-calon alternatif ini seperti Sandiaga Uno, dia bukan memang dia mantan ya calon wakil presiden dari pasangan 02 waktu itu, tetapi hari ini tentu dia tidak otoritatif di dalam konteks kepartaian, karena ketua umumnya juga tidak menurut masyarakat dianggap cukup sangat layak untuk jadi presiden. Di 4 kali kita survei, Prabowo selalu di atas. Ya, meskipun tadi disebut oleh moderator ada tren penurunan di top of mind-nya, di pemilih loyalnya. Ya itu wajar, karena Prabowo hari ini kayaknya tidak berupaya kencang untuk membangun pencitraan pencitraan di kepentingannya dalam tahun 2024. Dia lebih santuy gitu ya, lebih santuy menghadapi 2024. Begitu. Itu wajar. Jadi satu sisi di internal Prabowo seperti itu, sementara di etalase yang lainnya calon itu bergerak. Ya kita tahu lah, banyaklah orang yang pasang baliho, memainkan media sosial dan lain-lain gitu ya. Calon itu bergerak dengan kencangnya sehingga pemilih-pemilih Prabowo itu terdeviasi. Terdeviasi kemana? Ke calon-calon yang baru lahir itu. Nah itu tentang Sandiaga Uno gitu ya. Bagaimana kesulitan dia hari ini gitu ya. Kalau kita frame kita melihat itu satu, nanti mungkin Mas Andi bisa menjelaskan frame-nya. Kalau kita memang Sandiaga Uno itu harus dari Partai Gerindra, maka kesulitannya itu, ya kan, kesulitannya itu. Nah sementara yang lain seperti apa, Ridwan Kamil, iya sebagai gubernur oke, gitu ya, banyak capaian-capaian positifnya dan masyarakat juga memberikan penilaian yang cukup baik kepada Ridwan Kamil. Buktinya dia meskipun tidak di top 3 tapi setidaknya dia ada 5 besar, 6 besar begitu. Ini satu apresiasi masyarakat atau massa terhadap apa yang dikerjakan oleh Gubernur Ridwan Kamil. Pertanyaannya sekarang, mungkinkah ini partai politik atau elit ini mengakomodir sosok atau figur Ridwan Kamil? Tentu mungkin, tapi secara teknis bagaimana? Ya, contoh, saya akan kasih gambaran misalnya, ada partai yang terbuka katanya membuat konvensi gitu ya, menjelang Pilpres 2024 ya, Ridwan harus datang dan ikut mendaftar kalau ingin disebut sebagai calon presiden begitu ya, atau dia bisa masuk ke partai politik lainnya, misalnya seperti itu. Selama dia tidak mau bergabung dengan partai politik, ya agak rumit, ya, agak sulit untuk disebut sebagai calon utama dalam Pilpres tahun 2024. Itu kan narasi alternatif kan begitu. Kemudian ada Tri Risma hari ini ya, wali kota Surabaya sekarang jadi menteri, ya memang di Surabaya sangat populer gitu, dan hari ini pun juga meskipun banyak kontroversi tapi dia popularitas cukup tinggi. Ini salah satu alternatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selain ada Mbak Puan, ada Ganjar Pranowo yang kenceng banget ininya, elektabilitasnya. Ada Tri Risma hari ini. Setidaknya di PDI ada 3 orang yang menurut publik itu layak.